Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki di bulan yang baru, bulan September ini. Mari kita awali bulan ini dengan penuh rasa syukur kita, dengan penuh semangat dan sukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ke 4. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mau mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari sampai kami boleh memasuki di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah berikan kesempatan kami untuk melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami, pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau juga pimpin kami dan juga jemaat kami Tuhan yang masih beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati setiap kami. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, menyertai dan menguatkan kami di tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pujian Yesus kami puja akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segenap hati kita, mari kita katakan bersama-sama. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah
Pembacaan nats firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 yang akan dibacakan oleh singers. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat kita, Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto. Namun sebelum itu mari kita angkat sebuah pujian kembali yang berkata sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, minggu pertama di bulan September 2021, kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang bulan Agustus yang sudah kita lewati. Dan kita juga percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sepanjang bulan September ini. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, bersama dengan jemaat-Mu kami berbakti memuliakan Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kami memohon Engkau menambahkan hikmat kepada kami, supaya dari setiap penjelasan firman Tuhan kami dapat memahami. Dan tolonglah kami, supaya kami juga cakap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk sepanjang bulan September ini adalah keluarga Allah menjadi berkat. Kita merindukan, kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, hidup saya dan saudara menjadi berkat. Keluarga Allah menjadi berkat. Mari kita membaca kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas,
atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, demikianlah juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang pendatang yang percaya Tuhan, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodikia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Yang dipilih, yang dimaksudkan dipilih di sini adalah mereka dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tersebar, mereka menjadi keluarga-keluarga Allah yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga meneguhkan jemaat bahwa jemaat digambarkan bertahan dalam segala pencobaan karena iman mereka. Mereka menjadi orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendapatkan aniaya, mereka tetap bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Bahkan mereka memberi kasih karunia kepada Tuhan. Berbalik, terkadang kita minta Tuhan tambahkan kasih karunia, tapi karena beratnya penderitaan dan mereka bisa bertahan, itu seolah-olah mereka sedang memberi kepada Tuhan kasih karunia-Nya. Nah, inilah yang indah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di pasal yang ketiga, berkaitan dengan hidup keluarga, suami istri. Wah, ini luar biasa. Dua orang yang diikat dalam pernikahan menjadi suami istri. Ini menjadi dasar dari sebuah bangsa yang kuat, yaitu dimulai di dalam keluarga. Dan tentunya Rasul Paulus berharap, firman Tuhan berharap pada waktu itu dan pada masa sekarang, bahwa keluarga-keluarga Tuhan yang terdiri dari suami dan istri, mereka harus menunjukkan hidup yang menghormati Tuhan. Mereka hidup sebagai suami istri yang di dalamnya ada ketundukan dan ada cinta kasih. Sehingga hidup rukun itu menjadi contoh, menjadi teladan. Dimanapun mereka berada, rumah tangga mereka menjadi kesaksian yang memberkati. Berarti di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan mau memakai keluarga-keluarga Kristen, mau memakai para istri, para suami untuk menjadi contoh dan teladan. Sehingga keluarga Allah ini benar-benar menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkat apa saja yang bisa mereka bagikan? Berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 kita akan belajar. Yang pertama, hikmat Allah ajaib. Dan ini dikatakan
menjadi satu ketetapan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Di ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami istri menjadi dua elemen yang sangat penting di dalam satu keluarga. Ditambah lagi Tuhan yang memimpin mereka. Sedangkan yang lainnya itu adalah tambahan atau bonus. Anak-anak itu menjadi bonus berkat dalam hidup rumah tangga mereka. Di dalam keluarga inilah, dimulai dari pada saat mereka diteguhkan pernikahannya di dalam jemaat. Di hadapan Tuhan disaksikan jemaat. Sampai mereka usia lanjut. Ada satu ilustrasi yang menggambarkan sepasang suami istri yang memegang foto pernikahan mereka ketika mereka masih muda. Dan sekarang mereka sudah sama-sama tua. Dan mereka menyaksikan betapa indahnya ketika di dalam keluarga itu suami dan istri mentaati firman Tuhan. Di mana istri menunjukkan ketundukannya. Dan di sisi yang lain suami menunjukkan cinta kasihnya. Mengapa demikian? Inilah keajaiban Tuhan. Tuhan begitu sayang kepada para perempuan, para istri. Sehingga suami disuruh untuk menghormati, untuk mengasihinya. Dan Tuhan juga memberikan ketetapan kepada istri supaya tunduk. Tunduk karena suaminya sangat mengasihinya. Ini menjadi hikmat Allah yang ajaib, saudara bisa bayangkan. Tuhan mendesain satu pernikahan menjadi pernikahan yang seumur hidup sampai maut memisahkan. Dua pribadi yang berbeda dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bisa menjalani bersama-sama bertahun-tahun. Bahkan sampai salah satu di antara mereka meninggal dunia. Dan mereka membuktikan bahwa mentaati firman Tuhan menjadikan kehidupan keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Kalau kita melihat hikmat Allah ini dalam kehidupan manusia, kalau laki-laki dengan perempuan sama-sama bertahan, artinya tidak ada ketertarikan ya. Laki-laki tidak tertarik pada perempuan, perempuan tidak tertarik pada laki-laki. Yang terjadi adalah manusia lama-lama punah. Ya. Karena tidak ada pernikahan di sana. Tetapi kalau laki-lakinya liar, perempuannya liar, maka yang terjadi adalah satu kehidupan yang tidak beradab. Ya. Saudara bisa saksikan orang yang sedang jatuh cinta dan tidak bisa melihat keadaannya. Dimanapun mereka bertemu, mereka memamerkan kemesraan, dikatakan liar ya. Jadi wanitanya agresif, prianya agresif dimanapun berada, tidak kenal situasi, kondisi mereka sebebas-bebasnya. Ini berbahaya juga. Itulah sebabnya Tuhan dengan hikmatnya yang ajaib memberikan bagi pria satu hidup yang ya bisa gambarannya menyerang lah ya. Kalau perempuannya bertahan itu. Itulah sebabnya pria harus menjaga hidupnya. Jangan sampai karena sifatnya yang menyerang tadi itu menjadi perilaku yang kejam. Demikian pula dengan wanita, dengan bertahannya itu bisa mempengaruhi sedemikian rupa sehingga merusak satu persekutuan, tidak seperti itu. Itulah sebabnya ketika pemuda-pemudi, pasang pemuda-pemudi yang sudah jatuh cinta dan sudah siap mereka membangun rumah tangganya, mereka diteguhkan dalam pernikahan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh sidang jemaat. Sehingga janji pernikahan mereka itu menjadi janji yang membawa kepada pernikahan mereka menjadi pernikahan yang bahagia diberkati Tuhan.
mencintai, merawat, mengasihi dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan. Ini sebuah komitmen seumur hidup. Dan inilah yang menjadi keajaiban Tuhan. Hikmat Tuhan yang ajaib memimpin orang-orang yang takut akan Tuhan. Memimpin orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk membangun satu keluarga. Bukan saja keluarga itu bagi diri mereka sendiri, tetapi pada akhirnya berdampak pada sebuah komunitas. Dan yang lebih besar lagi pada sebuah bangsa yang kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa keluarga-keluarga Allah harus menjadi berkat dimanapun mereka berada? Karena yang pertama, mereka mengekspresikan hikmat Allah yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mempraktekkan, mereka mengalami bagaimana suka dukanya dalam pernikahan itu mereka jalani bersama-sama dengan satu tekad bahwa mereka akan saling membahagiakan. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 1, demikian juga kamu hei istri-istri tunduklah kepada suamimu. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ini menunjuk kepada hikmat Allah. Ketika mereka melakukannya, ketika mereka mempraktekkan dalam pernikahan mereka, maka mereka akan berbahagia. Mereka melakukannya dengan penuh hormat kepada Tuhan Allah. Mereka mengekspresikan hikmat Allah itu dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau tidak, jemaat yang dikasihi Tuhan, di banyak berita di TV kita bisa saksikan ya. Yang lagi heboh ini ada ibu dan anak meninggal di mobil ya. Ini sedang ditelisik ini. Siapa pelakunya ya? Banyak lagi kasus di mana keluarga-keluarga yang gagal dalam mentaati, dalam mengekspresikan hikmat Allah itu. Mereka melakukan sesuka-suka hati mereka. Sehingga kita menjadi geleng-geleng kepala. Kok bisa sampai seperti itu? Tetapi bagi kita, bagi orang-orang percaya yang tersebar pada waktu itu, Rasul Petrus memberikan suratnya ini kepada orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil. Mereka harus menunjukkan bagaimana hikmat Allah itu mereka lakukan. Mereka ekspresikan. Sehingga dalam kesusahan sekalipun mereka bisa menunjukkan ketundukannya kepada Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Dan sebenarnya ini untuk kebahagiaan mereka sendiri. Saudara bisa bayangkan, kalau situasi sudah susah, penderitaan sudah begitu mencengkram kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mentaati firman Tuhan, bagaimana yang terjadi? Apakah lebih bahagia? Tentu akan lebih menderita. Itulah sebabnya firman Tuhan ini juga berlaku bagi orang-orang modern hari ini. Pada gerejanya pada hari ini. Supaya apa? Supaya hikmat Allah yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, kita melihat bahwa rencana Allah. Kita melihat perempuan-perempuan yang akhirnya mereka menikah menjadi istri-istri. Para laki-laki juga pada akhirnya mereka menikah menjadi suami-suami. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ini akan mempengaruhi minimal kehidupan pribadi mereka. Dan ketaatan pada firman Tuhan inilah yang akan menjadi ukurannya. Apakah mereka akan menjalani hidup dengan bahagia sukacita atau akan menderita seumur hidup mereka? Itulah sebabnya di ayat yang kedua kepada para istri firman Tuhan memberikan nasihat. Di ayat yang keempat ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Kepada para istri,
firman Tuhan memberikan nasihat. Ini yang kedua, bagaimana keluarga-keluarga itu bisa menjadi berkat. Yang kedua, perempuan itu penjaga moral. Mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada para istri begitu panjang sekali, lalu kepada suami cuma satu ayat di ayat 7 ya. Perhatikan, kepada para istri supaya mereka hidup saleh, supaya melalui kehidupan mereka, keluarga mereka. Bisa jadi dalam pernikahan itu dulu suami mereka belum percaya Tuhan. Lalu karena melihat kesalehan dari istri ini, para suami jadi ingin kenal Tuhan. Jadi perempuan itu penjaga moral. Saudara bisa bayangkan. Kerajaan yang megah, yang jaya bisa hancur gara-gara nasihat perempuan. Ingat Isabel itu ya. Isabel yang menasihati suaminya Ahab. Yang membunuh gara-gara pengen kebun anggurnya Nabot. Itu konspirasinya begitu luar biasa ya. Begitu jahatnya ya, Isabel. Sampai akhirnya kerajaannya hancur, dirinya meninggal, suaminya meninggal. Itu sebabnya perempuan itu penjaga moral. Dikatakan bahwa istri harus hidup saleh. Perhiasanmu jangan secara lahiriah. Dengan mengepang-ngepang rambut dan sebagainya ini bukan berarti saudara tidak boleh berhias ya, tidak boleh seperti itu. Tapi ini menunjuk kecenderungannya kemana. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, boleh gak bikin rambut disemir ya. Pertanyaan ini harus kita arahkan kepada kecenderungannya di mana. Apakah ada tendensi untuk mengikuti filosofi dunia ya. Atau ini sebagai bagian dari menjaga keaslian pemberian Tuhan ya. Jadi kalau rambut, kalau masuk umur 40 tahun rambutnya beruban ya disemir hitam ya enggak apa-apa daripada kelihatan tua sebelum umurnya. Ya. Tapi kalau sudah umur 60, 70 ya terserah mau memutih semua enggak jadi soal. Tapi menjadi heboh sampai dibikin warna-warni ini yang ada tendensi untuk mengikuti arus zaman ini yang berbahaya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah enggak boleh pakai perhiasan? Ya boleh ya. Tapi jangan sampai perhiasan itu menjadikan yang utama dibanding apa? Perhiasan batin. Terus sebabnya nasihatnya bagi para perempuan sangat banyak sekali. Kenapa? Karena dia harus menjaga sebagai penjaga moral. Kalau kita lihat kejatuhan manusia yang pertama itu gara-gara Hawa. Ya. Hawa yang terbujuk rayu oleh si ular tua itu ya. Nah, mengapa dia harus menjaga moralnya? Mengapa dia harus hidup saleh? Mengapa perhiasannya itu lebih diutamakan sebagai perhiasan batiniah? Apakah tidak boleh beli perhiasan? Ya boleh, tapi kalau sampai ada tendensi hal duniawi ini yang harus segera disadarkan. Jangan sampai menjadi akhirnya yang dipikirkan hal duniawi ini yang berbahaya. Kemudian tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Karena dia penjaga moral, dia harus lemah lembut, dia menjaga supaya ini tentram di tengah-tengah keluarganya. Jangan dibuat suaminya menjadi pusing tujuh keliling hanya untuk memuaskan segala keinginan kedagingannya. Dia harus lemah lembut karena dia mengajarkan tentang kesalehan hidup, takut akan Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai penjaga moral. Dan pada akhirnya nanti keluarga-keluarga Allah ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dia harus menjadi pribadi yang menang atas perkara duniawi sehingga menghadirkan ketentraman di dalam keluarganya. Tentram, damai sejahtera.
Apalagi di situasi pandemi ini yang semua serba terbatas. Ya. Kalau tambah dipusingkan dengan keinginan untuk memuaskan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, waduh satu keluarga bisa dibikin heboh semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang bernama Susan Wesley, seorang istri dari Samuel Wesley. Dia mempunyai kehidupan yang saleh sebagai istri hamba Tuhan, sebagai istri yang mendampingi suaminya, yang melayani pekerjaan Tuhan. Kesalehannya itu harus ditunjukkan di tengah-tengah keluarga, supaya suaminya di satu sisi dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan tenang, di sisi yang lain seluruh anak-anaknya bisa terlayani dengan baik, dididik dengan takut akan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Susan Wesley? Dia mempunyai anak 19 anak, luar biasa ya. Dia mempunyai 2 jam waktu doa pribadi. Jadi ketika semua urusan rumah tangga beres, dia akan duduk di kursi yang sama, di meja yang sama, dengan Alkitab di tangannya, dan dia mulai membaca firman Tuhan, dan dia berdoa. Berapa lama? 30 menit? Enggak ya. 2 jam. 2 jam untuk satu suami dan 19 anak. Dia menopangnya dengan berdoa. 6 jam waktu doa dengan anak-anak. Jadi anak-anaknya dituntun untuk takut akan Tuhan. Anak-anaknya diasuh dengan pengajaran firman. Anak-anaknya diajak berdoa. Bayangkan 19 anak. Bagaimana hari ini? Berapa jam dihabiskan untuk bersolek? Berapa jam dihabiskan untuk membuang-buang waktu? Terkadang kita perlu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri agar saya dan saudara ini benar-benar memahami bagaimana hidup saleh di dalam Tuhan. Yang harus kita bangun, yang harus kita kerjakan. Diperlukan kesungguhan hati untuk berdoa, membaca firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Lalu nasihat kepada para suami, di ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Laki-laki itu pejuang iman. Laki-laki bukan pejuang receh ya, kadang-kadang laki-laki pejuang receh. Hidupnya hanya dipusingkan mencari receh ya. Enggak, harus ada lebih dari itu ya. Saya dan saudara itu pejuang iman. Kenapa? Karena ini kita sedang membangun satu keluarga. Suami dengan satu istri. Kalau punya anak bisa ada 2, bisa ada 4, bisa ada 6, bisa banyak juga. Kalau kita bukan sebagai pejuang iman, kalau laki-laki bukan pejuang iman, dia akan terjatuh menjadi pejuang receh. Sebagai pejuang iman itu dia berdiri di hadapan Tuhan untuk membawa keluarganya. Untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk menjaga anak-anaknya, untuk taat firman Tuhan, untuk menjaga dirinya supaya jangan sampai dipusingkan oleh rupa-rupa zaman ini yang membawa kepadanya, kepada filosofi untuk membanting tulang, akhirnya susah hidupnya. Ya. Filosofi hidup kena kutuk gitu ya. Tapi tidak. Bagi laki-laki Kristen, para suami yang mengasihi Tuhan, dia adalah pejuang iman. Dia yang menjaga hidupnya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ada kata-kata di sini firman Tuhan katakan, terhadap istrimu, engkau harus mengasihi, engkau harus bijaksana. Supaya doamu itu jangan terhalang. Mengapa bisa terhalang? Karena ada sesuatu yang enggak beres. Dan sesuatu yang tidak beres itu biasanya
diperlakukan kepada orang yang terdekat kepada dia, kepada istrinya. Ada suami-suami yang tidak beres hidupnya, yang menganiaya istrinya. Mungkin tidak menganiaya dengan fisik karena takut dilaporkan KDRT, ada hukumannya. Tetapi menganiaya secara verbal, menganiaya secara batin. Sampai istrinya tegang, wajahnya tegang, rambutnya sampai kayak kena setrum. Ada yang tidak berdaya. Firman Tuhan memberi nasihat bahwa para suami itu pejuang iman. Di satu sisi dia menjaga hidupnya agar berkenan di hadapan Tuhan. Di sisi lain dia juga menjaga keluarganya untuk hidup mengasihi Tuhan. Seorang yang bernama William Carey, pada saat dia memutuskan untuk mentaati panggilan Tuhan pergi ke India, itu istrinya yang bernama Dorothy Carey di India hidup dengan susah. Tapi karena dia pejuang iman, dia bisa menjalani semua tantangan. Bahkan akhirnya istri dan anaknya meninggal. Tapi karena ketaatannya kepada panggilan Tuhan, akhirnya pelayanannya menjadi pelayanan yang berbuah indah. Sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, William Carey, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang membawa satu warisan, yang meninggalkan warisan rohani bagi negara India. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nas firman Tuhan ini, bahwa keluarga Allah itu menjadi berkat dimanapun dia berada. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Keluarga-keluarga yang memperagakan hikmat Allah, yang ditunjukkan dengan ketaatannya kepada firman Tuhan. Keluarga-keluarga yang di dalamnya ada istri-istri yang sebagai penjaga moral. Para suami sebagai pejuang iman. Di mana mereka hidup dalam segala keterbatasan, dalam seluruh tantangan kehidupan, tapi mereka masih bertahan dengan iman yang teguh. Bukan menyerah, kalah, tapi selagi masih ada kesempatan, ada pertolongan Tuhan di sana. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali bulan September ini, di minggu yang pertama ini, kita mau komitmen untuk menjadi keluarga Allah yang menjadi berkat di dalam keluarganya sendiri. Bahkan di komunitas yang lebih luas lagi. Setiap orang percaya menjadi teladan dalam menyatakan hikmat Allah, menjadi penjaga moral dan pejuang iman. Sehingga saya dan saudara sebagai Jemaat Gloria Kayen, mari, maukah kita bertekad, ini yang menjadi tantangan bagi saya dan saudara. Setelah mendengar kebenaran ini, maukah kita bertekad? Bertekad itu ada kerinduan mau melakukan untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki perilaku hidup yang menghormati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap keluarga nyata dan ajaib. Ketika keluarga-keluarga mau mengekspresikan hikmat Allah itu dalam kehidupannya. Dan masing-masing di dalamnya menjaga moral, pejuang iman, dipadu satukan sehingga mereka menjadi keluarga Allah. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan, dan bagian kami adalah mempraktekannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan kami memohon
supaya makanan rohani yang kami nikmati ini benar-benar memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman hidup kita, berkat bagi kita sekalian. Amin. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian Ku Persembahkan Hidupku. Doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kebaktian kami sudah selesai. Kami semuanya diberkati melalui puji-pujian dan khotbah yang kami dengarkan. Saatnya kami akan menjalani kehidupan kami. Kami memohon Engkau menuntun langkah hidup kami, sehingga perjalanan yang kami tempuh menjadi perjalanan hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Kami juga memohon berkat kesembuhan untuk Saudara Dirham, untuk Ibu David, untuk Ibu dan Bapak dari Ibu Endias yang sedang sakit. Mohon Engkau menjamah dan menyembuhkan. Menyerahkan seluruh warga jemaat yang dalam keadaan sakit Engkau jamah sembuhkan, dan dalam pergumulan hidup kiranya Engkau memberikan kemenangan iman. Menyerahkan seluruh kehidupan kami supaya kami semuanya diberkati Tuhan. Ya Bapa, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kami untuk hidup mentaati firman Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa. Kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Allah diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita semua. Salam Maranatha.